Program makan bergizi gratis alias MBG. Iya, MBG. Menurut gua MBG itu atau makanan bergizi gratis itu ya, itu ada 3 komponen dan 3 komponen itu harus terpenuhi. Pertama, dia harus kan namanya makanan bergizi gratis. Jadi dia harus gratis. Mungkin bagian ini terpenuhi dengan mudah ya. Yeah. Gratis. Yang kedua, bergizi. Ini mulai agak susah memenuhi. Yeah. Dan yang ketiga, ini harus bisa dimakan. Ini juga makin susah ini persyaratan. Program makan bergizi gratis ini dijadikan proyek raksasa gitu loh, Van. Jadi penyediaannya, providernya harus punya dapur berukuran 400 meter persegi. Nah, itu 20 kali 20 meter, itu gede loh teman-teman, 400 meter persegi itu ya. Dia punya omset sebulan harus sekian miliar gitu ya. Dan apa ya, jadi di skala nasional kan gitu. Nah itu gua ya sebagai ya apa namanya, kalau kuliner mah kita tahu lah ya sedikit lah ya kalau. Nah gua tuh kurang setuju dengan skala nasional ini. Kalau menurut gua, apakah makanan bergizi gratis bisa disediakan untuk sekolah? Bisa, karena sekarang itu ada, tapi nggak gratis, benar nggak? Iya. Sekarang anak-anak kita makanya bergizi loh, tapi tidak gratis. Yang bayar orang tuanya, atau yang bayar kantinnya, atau yang bayar catering yang dibayar oleh orang tuanya gitu loh. Jadi anak-anak kita tuh makanya, jadi anak-anak kita tuh sebetulnya makannya sekarang udah bergizi, udah makanan udah bergizi. Oke, nggak sama gizinya ya antara yang kota-kota sama pedesaan, nggak sama, tapi nggak gratis. Sekarang kan masalahnya mau digratisin nih. Nah kalau menurut gua harus skala mikro gitu. Ya kan, karena penyedia makanannya tuh ada di sekitar sekolah itu, dan tiap sekolah pasti punya gitu. Either ada kantin atau ada ibu-ibu di situ yang memang bisnisnya kantin gitu ya. Dan kalau kita menyerahkan manajemennya sama si ibu ini, di mana dia kenal anaknya, dia juga nggak bakal ngasih yang jelek-jelek buat anak-anak itu gitu kan. Dia pasti akan kasih yang terbaik. Bahkan kalau perlu budget dari pemerintah sekian gue tambahin deh gitu ya, supaya anaknya, toh anaknya anak dia juga, ya kan. Jadi itu kalau menurut gue sih skala industri nasionalisasi ini yang membuat mengkhawatirkan, karena jadi bancakan, Van. Jadi bancakan, jadi terbit namanya PT PT bukan PT Multi Bina Grahana gitu, disingkat MBG gitu ya, yang cuman memanfaatkan dana-dana pemerintah ini. Nah kalau menurut gua, kenapa enggak pemerintah itu kan tinggal bayarin, gitu? Lu nggak usah, misalnya kalau di Kepulauan Banggai anak-anak makan apa? Sekarang juga dia makan, lu survei aja ke situ, mungkin dia bisa dapat kerang, mungkin di situ susu nggak ada, tapi dia ada bahan lain, mungkin ada rumput laut atau apa yang saat ini dia sudah makan gitu kan. Nah, pemerintah itu tinggal ngurus ya dananya aja. Ya kan fundingnya nih. Oke nih, gua kasih nih. Gimana cara nyairinnya misalnya gitu. Mau ke kantor kelurahan, atau mau pakai GoPay, atau mau pakai apa, atau pakai kantor pos, terserah. Yang diurus pemerintah tuh pendanaannya saja. Ngasih makan diri sendiri rakyat ini bisa. Ya nggak perlu diajarin lagi, dan nggak perlu dinasionalkan semuanya harus supply di Jakarta. Itu tambah kacau lagi gitu. Makanya game plan untuk menyediakan makan bergizi gratis ini yang menurut gua nggak clear, dan artinya nggak clear itu artinya nggak terbuka ke masyarakat gitu ya. Terus akhirnya kan dia jadi project gitu ya. Lo bilang kita dengar cerita kan katanya oh tetangga gua ditawarin jadi bagian ngebungkusin atau bagian ini. Iya, itu balik lagi, itu datang karena supply-nya dijadikan proyek nasional. Iya, itu. Kalau SD itu sudah disuplai oleh ibu ini bertahun-tahun, ya ibu inilah yang harusnya mensuplai makanan itu gitu kan? Iya, dan kita juga mesti lihat kalau kekuatannya Indonesia itu sebenarnya kan negara kita kan negara kesatuan, tapi kekuatan kita itu di desentralisasi, di komunitas kecil gitu. Betul. Negara mana yang punya RT itu nggak banyak. Ada selain Indonesia ada yang lain, tapi nggak banyak negara yang punya. Jepang tuh punya RT karena RT kita itu dari Jepang.
di develop oleh Jepang. Warisan penjajahan Jepang adalah RT itu RT RW sama sama polsek. Oh polsek Jepang juga. Polsek ya itu ya ada lah negara-negara, artinya kita bukan eksklusif negara yang punya sistem RT RW, tapi artinya kan dari sebagai negara Asia kita punya kekuatan komunitas gitu, kayak ya kalau kita ngomongin misalnya dengan kebijakan zonasi sekolah, artinya kan kalau kebijakan zonasi sekolah itu berhasil, artinya kan sekolah ini yang sekolah di situ adalah anak-anak yang tinggal di sekitar situ. Artinya ya yang ngurus orang-orang yang tinggal di sekitar situ. Artinya Pak RT Pak RW-nya mestinya kenal dong sama anak-anaknya gitu, sama gurunya, sama segala macam, sehingga kemudian bisa mengorganize yang tadi itu yang memang decentralized kan. Apalagi kalau kita mendengar ide awalnya kan waktu kampanye paling tidak, atau waktu ide ini pertama dicetuskan kan katanya justru idenya bukan korporasi nasional tapi kan untuk pengembangan UMKM. Begitu kita ngomong pengembangan UMKM, yang gue bayangin kan bukan peternak ayam, peternak sapi terus dapat keuntungan karena dia menyuplai perusahaan lalu perusahaannya menyuplai ke SD. Yang gue bayangkan kan adalah di sebelah SD-nya anak gue itu ada warteg. Betul. Ya, maksud gue kalau dan jadi gini, nih di BSD nih ada sekolah, ini sekolahnya anak gue. Di sini ada sekolah lagi SMP. Yang ini SD, SMP, SMA, yang ini SD, SMP, yang ini SMP, SMK. Di tengah tuh ada warteg. Gue bilang nih kalau satu warteg lu nih gue bayar, ada 2 warteg situ hampir jajaran. Gue bilang kalau warteg ini bertanggung jawab pada 3 sekolah itu. UMKM kan warteg mah. Betul. Ya dananya yang lo bilang tadi itu cairin aja lewat kantor pos, dia ngambil, tercatat, terjadwal, lalu ada pengawas, ada segala macam. Dia ngirim karena ngirimnya nggak usah pakai mobil cold storage. Iya betul, karena cuma 3 pintu ke sebelah, betul. 3 pintu ke sebelah, karena betul. begitu lu ngomongin skala nasional lu mesti punya gudang distribusi. Iya, itu yang menurut gua diskusinya masuk ke arah yang benar-benar salah gitu loh. Jadi sangat berbeda. Gua setuju banget. Sekarang gini ya, kalau misalnya sekarang yang dilakukan pemerintah tuh sebetulnya pertama ngalirin duit, kedua audit. Dan regulasi ya. Dan regulasi. Audit, ada audit hygiene misalnya. Turunin aja kan POM punya di setiap kabupaten. Itu turunin aja POM-nya. Memenuhi syarat nggak untuk masak gitu kan? Dapurnya bagus nggak dan segala macam. Kalau itu memenuhi syarat, audit satu lagi tinggal kerjasama sama sekolahnya. Anak yang makan cap atau penetangan atau apa itu kan berarti kan jumlah yang makan ada dong. Ya udah, abis itu yang satu lagi provider makanannya yang berada di sekitar situ. Iya. Kalau menurut gua dan mengenai gizi dan sebagainya, kalau misalnya mau disediakan konsultannya dari pemerintah ya boleh juga. Saya gua warteg nih, oke, gua mau dapat tender untuk anak SD. Kalau anak kelas 4 tuh makanya apa aja ya? Telur, mie, nasi, sayur atau apa gitu. Nanti kan bisa misalnya bisa ada konsultasi gitu. Bisanya masak apa? Oh, ini telur ceplok sama ini gitu loh. Jadi dia dibantu untuk meng-create menunya. Iya. Tapi kemampuan masak dan kemampuan menyuplai dan juga efisiensi dalam memasak dia, warteg itu udah mumpuni. Kalau enggak dia udah bangkrut kalau dia nggak efisien ya kan. Gitu. Jadi kalau menurut gua cara-cara seperti itu yang harusnya ditempuh dan bukan tender nasional gitu. Karena tender nasional nggak bisa menyeragamkan, ya jangankan makanan, mau pakai susu apa enggak aja orang masih ribut. Ya kan? Apakah pakai susu, apakah enggak? Karena ada daerah-daerah yang ada susu, ada daerah-daerah yang nggak ada susu gitu loh. Ya kalau menurut gua mah, ya kan pasti orang akan cari penggantinya kan yang ada di daerah situ. Gak usah diseragamin, buat aja berbeda gitu. Itu yang tadi gue bilang, kekuatan Indonesia itu adalah di desentralisasi dan keberagaman, bukan keseragaman. Jadi memang harus beragam. Gampangnya sederhananya kemarin yang ramai itu kan katanya uji coba yang di Sumatera, terus anak-anaknya nggak doyan karena dikasih tahu sama tempe. Mereka nggak kenal, nggak familiar sama tahu sama tempe, anak-anak di Sumatera itu. Memang ya jangan gitu, jangan gitu. Ya keberagaman itu perlu dipertahankan karena itu yang membuat Indonesia jadi Indonesia gitu. Dan yang penting kan yang harus seragam adalah 3 itu tadi. Harus gratis, harus cukup gizinya,
dan harus bisa dimakan. Iya. Makanannya mah nggak seragam, nggak Iya nggak apa-apa, makanannya nggak seragam Gitu. apa-apa, betul. Tapi kalau makanannya bisa dimakan dengan enak gitu, lalu dia gizinya cukup memenuhi standar kebutuhan gizi anak yang sedang tumbuh, dan dia tetap gratis, ya berarti programnya berhasil. Sebagai itu sebetulnya antara makanan dan bergizi juga tricky, Pak. Karena orang ya, kita ini orang kuliner ya, kalau lihat makanan sehat biasanya nggak enak. Betul. Iya kan? Biasanya nggak enak gitu. Iya. Ada misalnya MHF Kitchen tuh teman kita Feby, ya. Dia makanan sehat tapi enak. Itu ada tuh, karena dia membangun kitchen itu dengan mindset seperti itu. Kenapa makanan sehat kok nggak enak? Gue mau bikin makanan sehat yang enak, bisa nggak? Bisa. Asal lu punya pengetahuan bahan yang canggih gitu ya, pengetahuan bahan yang bagus gitu. Nah, itu bisa itu, tuh. di situ pentingnya konsultan gizi kan. Iya, karena betul. sebetulnya yang diperlukan kan adalah gizi yang seimbang, artinya jumlah proteinnya cukup. Iya. Nah ini kalau masalah enaknya kan ya kayak gini ya, menurut lu telur balado sambal enak nggak? Enak, ya itu jumlah proteinnya per gram cukup nggak untuk mengganggu kebutuhan gizi harian? Cukup, ya udah ceplok telur pakai balado gitu. Iya, kan. betul. Kalau lu bilang tempe orek itu enak nggak? Ya gue nggak gitu doyan sih. Ya tapi ya, teman sebelah lu sebangku doyan gitu kan. Proteinnya per sajian berapa gram cukup ya udah tempe orek gitu kan. Iya, betul. Memang ya itu tadi masalah. Memang kita nggak bisa sih ya kalau kita ngomong selera itu pasti ada Ya, ada aja. tapi kalau kasusnya tahu dan tempe di Sumatera itu bukan selera, Pak. Nah makanya itu benar-benar masalah tidak peka terhadap kearifan lokal gitu. Itu makanya mah gue bilang, benar-benar kalau selera benar-benar, pasti iya. kalau selera itu pasti ada. Tapi kita juga mesti ingat bahwa ada kebiasaan lokal Betul. yang memang harus, artinya ya kalau lu bawa itu sebagai sebuah proyek nasional yang seragam dari Sabang sampai Merauke, nggak bisa. akan banyak food waste-nya. Akan banyak food waste-nya, Ya, betul. lu akan gagal di M. Iya. Ya, bukan di B. Makanannya. Dia bergizi seimbang, oh banget, sesuai gratis, tetap dimakan nggak? Enggak. Lo akan gagal di M-nya gitu. Iya. Sementara kita sekarang bukan cuma M-nya yang sedang struggling, B-nya juga struggling Iya, karena betul. urusan bergizinya juga kan ternyata kalau kita lihat nih kemarin foto-foto yang beredar lah ya dari Iya. kita lihat kok agak sedih gitu, ini bener nih bergizinya cukup apa enggak gitu. Meskipun ada juga yang bagus, gue nggak bilang semua jelek ya. Ada beberapa foto yang memang kayaknya ini layak sekali gitu, Iya. pantes lah gitu. Kayaknya kalau dari nilai gizi kayaknya cukup gitu. Tapi kan ada juga yang enggak gitu. Artinya kan di situ tingkat keberhasilan makan bergizi gratis itu jadi kurang bagus gitu, kurang lengkap pencapaiannya dari situ. Nah, Terus kalau menurut lu, Van, sebaiknya bagaimana nih cara untuk menuju makan bergizi gratis MBG untuk anak-anak SD, SMP, SMA? Menurut lu kira-kira step-stepnya harus gimana dulu gitu? Oke. Jadi ya gue balik ke pernyataan gue yang pertama ya, bahwa makanan anak sekolah dikasih makan itu di negara lain mah udah puluhan bahkan ratusan tahun gitu. Nah kita mesti lihat aja gitu untuk sampai ke keadaan sekarang seperti mereka itu, apa yang harus dibangun gitu kan. Kalau kita lihat contoh misalnya, anggap aja yang bagus-bagus lah ya, Korea, Jepang gitu ya. Salah satu yang paling kelihatan kalau kita lihat di berita atau lihat di YouTube dan lain-lain adalah dapurnya di sekolah. Berarti Indonesia ini di sekolah nggak semua punya kantin ya? Enggak, bukan cuman nggak punya kantin. Bukan cuman nggak punya dapur, nggak punya kantin. Berarti ada sekolah Jadi yang kantin itu bentar, kita samakan dulu persepsinya. Kantin sekolah itu ada yang isinya cuman warung. Jadi warung aja, warungan, jajanan gitu, jual biskuit. maksudnya jual dia nggak kotak. masak di situ. Dia nggak jual makanan Oh. mateng gitu, dia nggak jual, dia jualnya ciki-cikian, teh kotak dan lain-lain gitu, jajanan lah pada dasarnya. Lalu ada yang bentuknya semi food court, jadi kantin, koperasi atau warung gitu. Terus nanti ada yang buka misalnya somai gitu. Nah kayak gitu, anak-anak bisa makan di situ. Yang pedagang somai dan pedagang tahu isi, pedagang gorengan itu orang yang berbeda di bawah manajemen yang berbeda. Oh. Ada lagi yang memang bentuknya kantin, di mana ada meja panjang, anak-anak bisa makan siang di situ dan lain-lain. Itu kan di Indonesia nggak seragam.
kondisinya. Kalau di dekat kampus ini ada SD yang nggak di BSD lah, kalau ngomong dekat kampus BSD ada SD yang kantinnya itu ya warung aja, terus ada orang jual bakso di sebelahnya. Itu ya udah, itu kantin gitu. Nah, sementara kalau kita lihat tadi kan misalnya kayak kita lihat di Jepang, di Korea, dapurnya di sekolah itu sekolah itu selalu punya dapur, punya juru masak, punya tim masak lah, paling nggak 3-4 orang, kalau nggak dibilang chef. Yang kemarin di apa tuh, Korea iya, yang di apa sih? Yang lomba masak itu. Iya, Culinary Class Wars. Ya, itu ada satu kan guru. Iya, tukang masak TK gitu ya. Di sekolah. Itu gitu. Bisa membuat seorang chef Michelin Star 3 terkagum goyang. Pas dia makan, enak katanya. Nah, itu jadi gimana, apakah kita mau menuju ke situ gitu dulu? Apakah kita mau bahwa standar sekolah yang kemarin rada berhasil, menurut gua kan adalah toilet ya. Yeah. Toilet berhasil. Sekarang banyak sekolah negeri yang toiletnya udah lumayan. Iya. Yeah. Itu udah bagus sekali sih, enggak, tapi udah lumayan gitu. Udah bersih lah, paling tidak bersih dan ada airnya gitu. Nah, gimana kalau kita mau nyampe ke kondisi sekolah yang sampai ada dapur misalnya, sampai ada kantin? Kan susah, dan mungkin juga secara operasional atau secara kondisional teknikal nggak memungkinkan. Nah, apakah kita mau menuju ke situ? Berarti maksud lu programnya itu adalah satu sekolah satu dapur, misalnya gitu dulu ya, atau satu sekolah satu kantin gitu ya, atau ya kalau nggak bisa satu sekolah satu kantin, satu sekolah satu dapur, ya 3 sekolah satu dapur. Jadi dapur ini ada di sekolah yang paling besar, yang dia menyuplai juga sekolah tetangganya gitu kan, bisa aja. Jadi yang disiapkan tuh kayak infrastrukturnya dulu ya. Menurut gue tuh yang pertama infrastrukturnya dulu. Kalau memang kita mau mengarah ke makan gratis yang modern ya, yang seperti di negara-negara lain gitu, bukan cateringan dikirim pakai mobil box setiap hari ke semua sekolah gitu. Tapi memang sekolah itu mendevelop ininya sendiri, mendevelop menunya sendiri, mendevelop makanannya sendiri, mendistribusikan. Dan menurut gue itu kan, kita orang kuliner lah ya, kita tahu betapa sensitifnya makanan tuh sama waktu. Betul. Ya kan? Jadi dia harus disajikan fresh, itu yang paling baik gitu. Kecuali lo deh, lebih enak diinepin. Jadi lo harus mendevelop infrastrukturnya dulu, dan itu bukan cuma ya itu, apakah kita mau ke situ itu dulu. Kalau emang mau ke situ berarti kan harus ngebangun kayak gitu. Iya, yang ditarget itu adalah pembangunan dapurnya dulu, pembangunan kantinnya dulu ya. Oke, jadi anggaran tahun pertama dan tahun kedua adalah semua sekolah punya dapur, atau minimal 3 sekolah di satu wilayah punya satu dapur. Belum ada makan siang gratisnya, belum. Gitu. Tahun pertama kedua, Badan Gizi Nasional, kan ada Badan Gizi Nasional yang baru yang dibikin pas akhir zaman Jokowi. Dia kan mengamanatkan bahwa harus memberikan, maksudnya makan bergizi gratis teh sebenarnya undang-undangnya dari yang itu. Oke. Tapi kan dia nggak bilang bahwa ya pokoknya harus kasih makan, nggak, pokoknya dananya kita siapkan dulu. Iya. Habis gitu apalagi yang diperlukan gitu, misalnya supply chain-nya, supply chain, bahan baku, bahan makanan, ini sayur itu dari mana. By the way, kalau ada dapur, berarti harus ada ruang cuci juga. Wah, lengkap, berarti kan ada ruang cuci, ada drainase, cold storage, ya, karena kan harus nyimpan bahan makanan. Gimana kalau libur, SOP segala macam mesti jelas. Kalau memang mau mengarah ke situ. Tapi kan bisa juga kayak tadi kita bilang kan, misalnya strateginya adalah komunitas. Ya berarti mengidentifikasi warteg terdekat, mengidentifikasi ibu catering terdekat gitu. Nah, kita mau yang mana gitu. Menurut gue itu tahapan-tahapan itu mesti jelas dulu. Kesalahan makan bergizi gratis adalah waktu kampanye bilangnya makan siang. Gue bilang, kalau yang diomongin adalah makanan tambahan bergizi, jauh lebih mudah. Ya kan selalu ya masalah kita di Indonesia ini kan adalah pengen langsung, lu ingat tahu ya kan ada memes, ada tangga terus atau anak langsung naik ke tangga yang paling atas gitu. Ya lu mau pendidikan kayak Finlandia gitu, tapi gaji gurunya jelek, ininya jelek, itunya jelek. Tahu wah pokoknya kita pengen kayak Finlandia gitu. Langsung sekolah tanpa UN gitu kan, kayak nggak, ntar dulu.